Hi and welcome to Di Flick bareng gue Rabi. Dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana kita akan mendiskusikan dan membahas satu film. Pada episode kali ini kita akan membahas film apa, Han? The Prestige. The Prestige. Another Nolan movie ya? Iya. Kita bahas Nolan mulu ya? Iya, soalnya emang bagus sih. Iya sih. Iya. Oke, lanjut ke sang sutradara. Ya, kita sudah bahas berkali-kali sih, cuman kita bahas singkat aja. Aku lupa, kalau nggak salah ini tuh film kelima Nolan, dan sebelum ini tuh ya filmnya Batman, The Dark Knight. Batman Begins. 2005. Ya, Batman Begins itu pas aku masih SD kalau nggak salah itu. Iya, lama banget sih. Lama banget sih, 2005. Dan ini ada seri karya Nolan yang kelima. Selanjutnya, untuk para pemeran. Para pemerannya itu ada Christian Bale. Orang-orang pasti kenalnya itu dari The Dark Knight Trilogy. American Psycho tuh tahun 90-an. Itu keren banget aktingnya dia. Terus American Hustle, keren juga itu film. Dan yang paling aku memorable sama Christian Bale ya, dia itu aktor yang benar-benar totalitas dalam acting. Gak cuma dengan personanya, tapi juga dengan fisiknya. Karena dari totalitas persona ya udahlah, dia emang he's a good actor gitu ya. Tapi yang aku kaget adalah secara fisik. Dia ketika main The Dark Knight sama The Dark Knight Trilogy ya maksudnya, dia itu benar-benar latihan segitunya supaya superhero body gitu loh. Oh, yang banyak otot. Iya, banyak otot, ototnya tinggi terbentuk lah gitu. Tapi ketika dia main di film The Machinist, dia itu harus turun, aku lupa berapa belas kilo gitu. Jadi benar-benar kurus banget. Ntar aku tunjukin fotonya deh. Yang itu kemana sih yang kurus? Iya, yang kurus banget itu, kayak tengkorak. Iya. Wow. Itu. Iya sih, aku juga pas Kak Abi tunjukin, aku kayak ini beneran dia bukan sih? Iya, segitunya. Kayak orang kurang gizi. Iya, bener, emang ceritanya gitu. Terus yang American Hustle, yang dia itu mesti naikin berapa belas kilo juga. Jadi dia itu mau ngurangin beberapa belas kilo berat badannya, tapi dia juga pengen bisa juga menaikkan berat badannya beberapa belas kilo juga. Dan itu tidak mudah kan dalam dunia acting. Iya. Tuntutannya luar biasa sih, dan dia bisa melakukannya gitu. Itu salut sih buat Christian Bale. Dia totalitasnya bukan dalam parah, tapi dalam tubuhnya juga. Yes, bener. Segitunya loh dia. Keren. Selanjutnya ada Hugh Jackman, sang The Wolverine. Mungkin orang-orang pasti mikirnya banyaknya di X-Men sih kalau Hugh Jackman ya. Sama Pak Van Helsing dulu tuh aku pernah juga pas aku SMP juga, kalau nggak SD ya. Film tentang Van Helsing tuh yang vampir-vampir gitulah, vampir dan werewolf itu. Bagus juga kok itu, seru, action loh. Dan kalau Hugh Jackman itu buat aku dia itu mirip-mirip RDJ sih sebenarnya. Mirip ya, setipe, bukan mukanya atau personanya. Maksud aku persona yang angkuh, sombong, ambisius, pinter. Nah, tetapi kalau RDJ itu dia anggun. Iya. Itu kayak yang anggun, kalem gitu. Kalau Hugh Jackman tuh emosional. Ketika dia marah, dia bisa kelihatan marah. Ketika dia sedih di film Les Miserables. Aku mau nonton nggak, musikal sih itu. Yang ini bukan sih Anne Hathaway? Iya, itu. Dia sedihnya dapet. Itu jadi dia kayak RDJ tapi dia yang versi emosionalnya gitu. Kalau RDJ kan yang kalem. Kalau dia tuh yang emosional sih. Actingnya. Iya. Juga ketika dia galak, dia benar-benar totalitas galak gitu. Ketika dia mainin Wolverine tuh benar-benar galaknya kelihatan gitu, sangar gitu. Tapi ketika dia main The Greatest Showman juga dia yang jadi bapak keluarga gitu sih. Itu sih emang keren sih actingnya. Terus ada aku sebenarnya bingung sih, Michael Caine kali ya. Dia nih bapak-bapak legend gitu. Nah, main juga di film-film Nolan, Batman Trilogy, Interstellar dia ada, Inception ada. Emang langganan Nolan juga sih. Iya. Tapi tidak sebanyak Cillian Murphy. Iya. Dia tuh udah lumayan tua loh. Udah lumayan tua. 90-an nih kalau. Iya, dia aja tuh pas main Dark Knight Trilogy, aku SD. SD. Dia itu udah rambut putih gitu kan. Itu pas aku SD loh. Iya. Dia umurnya udah 90 kan iya. tahun ini. Iya. Tapi emang keren sih aktingnya. Dia tuh mostly jadi orang yang bijak gitu loh, Han. Mostly. Walaupun ada beberapa film yang dia emang jadi kayak No You See Me. Iya. Dia yang jadi yang jahatnya lah gitu. Terus ada yang ceweknya ada dua, yang paling mencolok yaitu ada Scarjo ya Black Widow sih.
Ya udah. Ya, ya tahu lah Ya, tahu seperti lah. apa karakternya. Terus yang terakhir, ntar ya. Dan yang terakhir yaitu Rebecca Hall. Dia ini pernah main di Iron Man 3 yang apa? Yang awal-awal dia iya, ngasih iya. itu. Aku inget. Iya, itu Iya. Rebecca Hall. Terus kalau di film horor tuh yang pernah aku nonton tuh Awakening. Dulu itu film zaman dulu sih. Untuk genrenya ini psychological dan emang benar-benar menguras psikologis buat mikir. Buat mikir. Iya sih, psikologi Iya kan? mikir. Psikologi mikir. Oke. Tapi nggak separah mental lah. Ya, itu benar. Setuju. Selanjutnya Hipnosis akan dibacakan oleh Hani. Silakan Hani. Kalau untuk sinopsis The Prestige ini tuh menceritakan dua pesulap, yaitu si Anger yang diperanin sama Hugh Jackman sama si Borden itu Christian Bale. Yes. Nah, mereka nih awalnya bekerja bersama sebagai asisten seorang magician, tapi di suatu pertunjukan karena kesalahan yang dilakuin si Borden, Christian Bale, nyebabin istrinya Anger tuh yang saat itu dia juga asisten pesulap, nih mereka bertiga tuh meninggal. Dari kejadian inilah yang nyebabin si Anger tuh jadi dendam sama Borden. Mereka berdua akhirnya jadi saling adu kekuatan sulap. Yang awal niatannya tuh mau cuman balas dendam karena istrinya, malah jadi pertarungan yang lebih besar, adu sulap gitu. Adu trik sulap mana sih yang lebih hebat gitu. Itunya persaingan antara dua pesulap ya. Iya, intinya mah ini persaingan antara si Hugh Jackman sama si Christian Bale. Dua-dua puas soalnya sebenarnya. Iya. Iya sih, pas aku lihat baca apa ya reviewnya mereka tuh mereka semua dua pemain kuat kan. Iya, dua pemain Alpha Male. Iya, Alpha Male lah. Iya. Oke, kita tadi sudah bahas sutradara, pemeran, genre, sinopsis, dan selanjutnya pembahasan POI. Yang pertama ini intermezzo dulu Han ya. Film ini adalah film yang memorable buat aku karena pertama kali aku nonton itu bareng bokap. Tapi nggak di bioskop. Enggak di bioskop. Dulu tuh masih zamannya DVD bajakan. VCD. Ya itulah. Kayak 2006 VCD nggak sih? Aku lupa. Iya pokoknya itulah yang pokoknya bungkus itu masih plastik gitu. Iya. Dan itulah pertama kalinya aku suka sulap-sulapan gitu. Iya. Itu sih intermezzo aja sih sebenarnya. Karena film ini emang tentang sulap. Iya. Dan dulu kan emang papa suka sulap-sulapan kan dulu tuh. Oke, yang pertama seperti biasa kalau Nolan itu alurnya itu maju mundur. Iya. Aku mikir kenapa sih harus maju mundur gitu. Bahkan yang di film Batman Begin itu tuh ada maju mundurnya dikit sih, flashback doang sih tapi. Tapi yang ini tidak se-ekstrim Memento, tapi cukup jauh maju mundurnya. Iya. Ya? Iya, bener. Memento tuh lumayan ekstrim loh. Iya, lumayan ekstrim. Dia lumayan ekstrim. Kalau ini masih bisa dipahami lah. Ya, ini masih bisa dipahami. Tapi kalau misalkan Memento, dia kan emang dikasih clue kan antara hitam putih dan berwarna. Di sini enggak sama sekali. Jadi kita sendiri yang harus menebak. Nah, tapi bedanya kalau Memento tiap scene hitam putih ataupun berwarna kita cuma dikasih berapa menit kalau nggak mau nyadar. Iya. Kalau ini dia walaupun kita pindah alur maju mundur nih, dikasih waktu untuk kita mikir, oh ini alur waktunya di mana. Oh, iya. Kalau Memento nggak dikasih sama sekali. Mungkin itu kali. Itu ya, mungkin yang bikin kayak lebih, pembatasnya. Walaupun dia nggak pakai hitam putih, bosen mungkin. Walaupun maju mundurnya cukup jauh, tapi untuk saya scene majunya itu ataupun mundurnya dikasih waktu buat kita untuk memikir, oh ini scene-nya ditaruh di mana. Iya. Cuma nggak terlalu musingin kan alurnya sih dari segi alur. Kalau aku sih nggak pusing dengan alur maju mundurnya, cuman kayak ini Nolan emang template gini ya. Kayak semua film, nggak semuanya sih. Semuanya nggak sih? Ntar kita bahas aja ntar. Oke. Selanjutnya yang aku suka itu kalau kamu ngerasain ya atau nggak aku doang ya. Kalau vibe-nya itu gloomy, dark, gelap. DC. Dia DC. Mungkin nggak sih karena dia di tahun sebelumnya baru bikin Batman Begin. Mungkin aku tidak akan membandingkan dengan film lain, cuman kalau aku catat di sini pas aku nonton, karena ini kan kondisi tahun 80-an something, di mana listrik tuh belum kesebar ke semua kota.
Iya. Kenapa gelap ya? Karena emang itu mereka tuh cuma gunain lentera sebagai cahaya. Oh iya. Dan itu bakal make sense, sedetail itu buat lightingnya. Oh iya juga, iya bener juga ya, aku Iya. baru kepikiran loh. Karena kalau misalkan terang banget, Hah? itu nggak make sense karena lentera itu nggak bisa mengalahkan sinarnya lampu. Iya sih, kan itu cuman api kan. Iya, isinya. iya. Jadi itu yang bikin sim-sim malam terutama atau di dalam gedung itu tuh kerasa vibe-nya tuh gloomy, gelap gitu. Iya. Karena emang dari pencahayaan pada saat itu mungkin emang seperti itu gitu kan. Iya, bener-bener sih. Terus makanya kalau pagi kelihatan terang ya karena mereka kena sinar mataharinya luas gitu. Bahkan kalau kamu nyadar ya, aku lihat beberapa scene yang di pagi hari. Misalkan aku lagi ngobrol sama kamu nih, jendelanya di sini, cahayanya tuh keluar dari sini gitu. Dan di sini tuh benar-benar full gelap. Oh, aku nggak sedetail itu sih. Iya. Jadi benar-benar ya udah di sisi sini gelap, ya udah dia emang mau gelapin aja gitu. Oh. Dia tidak berusaha mempercantik semua area, tapi ya udah jendelanya di sini, biarin aja cahayanya di sini doang gitu. Oh, wow. Dan itu banyak scene-scene kayak gitu. Kenapa? Makanya banyak scene yang ada jendelanya. Kalau kamu nyadar. Oh iya. Pasti pagi hari ya. Banyak yang kayak dia ngambilnya di jendela gitu. Iya, selalu ngobrol di jendela gitu. Padahal kan rumahnya luas gitu. Iya sih. Iya, rumahnya luas, tapi karena ngobrolnya gelap. Iya. Ngobrol tuh jendela mulu. Itu sih detail-detail yang aku suka sih. Dia emang pada saat itu mungkin lampu belum seperti sekarang mudahnya. Makanya dia benar-benar gimana konsep pada zaman dulu ya udah ngandelin matahari, kalau nggak lentera gitu kan. Iya. Kecuali kalau panggung itu beda cerita gitu kan. Terus selanjutnya, kamu nyadar nggak kalau sebenarnya seluruh film ini ya, at least sampai hukumannya si Belle, sebenarnya itu kita tuh POV dari si Belle baca diary Hugh Jackman yang lagi baca diarinya Christian Bale. Hah, emang? Jadi gini. Belle-nya kan nggak baca diary kan? Emang dia baca diarinya ya? Dia diarinya Hugh Jackman, tau nggak? Yang jadi pas. Bukan di ending doang. No, pas di awal-awal kan si asistennya Lord Cabell itulah. Si Lord itu. Oh iya. Dia kan pengen tahu triknya si Christian Bale kan. Iya. Nah, dengan sebagai tanda baik tuh dia tuh ngasih buku. Buku itu adalah diarinya Hugh Jackman. Oh, oke. Nah, jadi sepanjang film itu tuh ceritanya si Belle lagi baca diarinya Hugh Jackman. Oh, ya. Dan dia dan dari itu si Anger itu membaca diarinya diarinya Borden. Iya. Jadi diary Inception itu. Saling baca diary gitu. Yang paling menarik buat aku juga adalah pas bagian trik-triknya sih kan. Bagaimana mereka sedetail itu loh bikin triknya. Dan ini triknya bukan yang pakai efek-efek yang kayak gimana kan. Maksudnya trik gimana tuh? Trik yang terakhir atau? All of it. Kayak misalkan trik yang tangki air. Dia kan kasih tahu kan triknya triknya kayak gini loh. Iya. Jadi setiap trik itu ada penjelasannya yang rasional. Oh, iya sih. Kalau beberapa film lain kan kayak tiba-tiba bisa gunain ini tiba-tiba gitu kan, secara logikal kayak itu nggak mungkin gitu kan. Walaupun emang ada satu trik yang tidak rasional yang paling terakhir. Iya. Tapi kan banyak trik-trik lainnya itu emang cukup bisa dibilang rasional nggak sih? Iya, cukup. Karena sebenarnya trik sulap memang sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang lain, cuman gini, tapi butuh konsistensi, detail, butuh itu nggak sih, kecepatan, akurasi gitu-gitunya. Makanya aku suka tuh dia tuh sampai ngeliatin triknya, gini loh cara bikin triknya gitu, dilihat detail gitu. Iya, bener-bener sih. Si gara-gara siapa sih Michael Caine tuh jadi arsiteknya si ya kayak insinyur sulapnya lah. Dia yang benar-benar ntar kayak gini ya gitu. Iya, sampai ke detail-detail. Awalnya kan kayak di scene awal kan dia Anger sama Gordon kan jadi kayak sok-sok penonton yang bakal ngenali gitu kan. Padahal itu sebenarnya ada triknya. It's all stage gitu kan. Iya. Itu sih yang aku suka sih.
Tidak yang ujuk-ujuk randomly bisa ini gitu. Kayak punya Iya. super power sih gitu. Iya sih. Ini poin terakhir buat aku sih, Han, tapi ini bakal cukup panjang sih. Mm. Yaitu bermula dengan tangki air, Mm-mm. berakhir juga dengan tangki air. Mm-mm. Semua permasalahan cerita iya, di iya. dalam film ini bermula dengan sebuah tangki air dan diakhiri dengan tangki air. Iya. Mm-mm. Itu. Tapi karena aku nonton No You See Me duluan, jadi aku begitu ngeliat yang pertama, ini kok kayak No You See Me. Misalnya bahas-bahas ada perempuan dalam tangki airnya ya gitu. Iya. Tapi secara keseluruhan kan beda gitu. Cuman kalau misalkan fun fact ya, kalau nggak salah tuh emang kenapa harus cewek? Karena cewek itu lebih lincah, lebih ringan badannya. Iya, dari Kenapa segi... harus cewek? Iya, karena kan lebih... Ya, Terus akan lebih terlihat gemulai nggak sih Iya, dalam iya. airnya. Dan orang mungkin aspeknya kalau perempuan lemah nggak sih, jadi nggak akan sekuat itu untuk melakukan. Iya, Mungkin. Mungkin tidak akan sekuat itu. Kalau cowok kan bisa memutuskan rantai lah gitu ya. Iya, gitu bisa ngeintuin apa sih kayak kacanya Iya, gitu kan. iya, benar-benar. Bener-bener sih gitu. Dan di sini aku lihat sih kayak si Angel tuh awalnya ambisinya tuh awalnya dia nggak terlalu, bukan tipe orang yang kayaknya ambisinya nggak sebesar itu, tapi begitu istrinya meninggal langsung ambisinya berubah jadi gede banget, langsung Iya. jadi kayak apa ya, melakukan segala cara lah gitu untuk mengalahkan Borden. Kalau aku lihat sih gitu sih. Cuman kan sebenarnya istrinya juga setuju kan untuk ganti simpul itu. Dia menganggukkan gitu. Nah ini yang menurut aku tuh masih ganjal dengan kejadian ini karena aku ngerasa sampai ending ini tuh nggak dijelasin. Ini kita boleh spoiler nggak sih? Ya udah pokoknya ini, oh ya ini spoiler ending ya. Jadi kalau misalnya masih mau nonton skip bagian ini aja. Karena menurut aku kayak masih belum dijelasin kenapa sih Borden melakukan itu. Maksudnya walaupun ya itu cuman karena dia pengen nyoba aja gitu, tapi dia nggak berpikir rasional gitu loh. Maksudnya dia nggak mikir untuk bahayanya dan itu kan tidak sesuai dengan latihannya gitu. Mungkin kalau aku jawab sih karena Bel kan twin kan. Iya. Yang satu yang kalem, yang satu yang ambisius. Oh iya, bisa jadi itu sih. Nah, terus mungkin aku recap dulu dikit ya. Kan mereka kata-katamu istrinya meninggal segala macam. Iya. Terus mereka saling sabotase. Dan aku tuh sebenarnya rada bingung kenapa tiap kali mereka bikin acara nih, mereka tuh selalu sial satu sama lain. Kenapa mereka bisa saling nunjuk, oh si ini, padahal si ini yang Christian Bale-nya yang jadi penonton yang ditunjuk. Iya. Pas giliran yang Christian Bale yang manggung, dia milihnya kayak suwe banget gitu. Iya. Aku juga sebenarnya mikir gitu loh. Mereka nggak belajar dari Magician sebelumnya. Iya. Magician sebelumnya kan menggunakan mereka berdua buat jadi penonton bayarannya kan. Iya. Nah, kenapa mereka nggak ngelakuin Nah, itu dia Karena gitu. mungkin Kenapa? Mereka tuh pengen songong kali ya. Iya, terlalu sombong gitu. itu gimana? Iya. Itu sih kenapa. Jadi dan kenapa pas banget gitu. Iya. Selalu pas gitu. Walaupun nyamar, cuman kan Mungkin kayak terlalu randomly nggak sih berkali-kali selalu dapetin dia gitu. Iya, dan mereka harusnya lebih hati-hati karena Mereka nggak cuma sekali kejadiannya dua tuh kali. Iya, gitu. Maksudnya kalau waktu pertama kali kan Iya. aku paham deh si Bardennya kan masih belum tahu Iya, waktu iya. penembakan. Itu kan dia nggak tahu. Terus Hugh Jackman itu juga nggak ngadain apa ya? Begitu dia ngadain pertunjukan, dia nggak kan gue udah ngelakuin ini Iya, nih. kenapa nggak gitu. mikir? Oh, Oke, mungkin dia nggak kepikir kalau Oke. Christian Bale balas dendam. Terus si Christian Bale-nya bikin lagi, Iya. dia nggak belajar dari itu gitu. Itu sih yang aku rada aneh sih. Iya. Maksudnya ya dia udah pasti mereka jenius gitu. Cuman kenapa tidak selalu mengulangi hal yang sama, kesalahan yang sama? Iya. Aneh aja sih buat aku itu. Iya sih. Selalu sial, mereka sial banget. Nah. Iya. Cuman mungkin sama kayak yang kita pernah diskusi, mungkin Borden adalah the idea, tapi kalau si Angelnya tuh udah entertainment, jadi mungkin iya Borden nggak kepikiran sampai situ. Terus mungkin Angel mungkin dia bisa kepikiran tapi dia ambisinya lebih kuat untuk
apa ya, Iya. egonya dia Egonya, tuh lagi kuat gitu. Bisa jadi sih. Nah, terus satu lagi yang paling penting adalah sebenarnya kalau misalkan si Christian ini nih, anggaplah kalau kita baru nonton ya. Kita baru nonton sekali. Aku mikir kalau misalkan si Christian Bale ngaku, kayaknya itu akan menjawab semua pertanyaannya si Hugh Jackman deh. Karena sampai akhir dia selalu nanya, simpul apa yang kamu lakukan? Iya. Nah, aku dari awal film sampai detik-detik akhir film ya, selalu mikir, oh itu yang kenapa Christian Bale nggak jawab? Itu mungkin karena emang dianya aja yang nggak mau ngaku gitu. Tapi dia selalu bilang nggak tahu. Iya, ya itu Nah, itu yang aku bilang, apa ya, masih gregetan gitu loh. Ya, nah terus aku kira juga itu satu kan nggak mau ngaku. Yang kedua, aku ngerasain perubahan karakter development dari si Christian Bale. Aku kira itu adalah sebuah karakter development. Kenapa? Ketika dia ketemu dengan istrinya si Rebecca Hall, dia itu yang father figure banget nggak sih? Iya. Husband figure banget nggak sih? Terus dia juga apa ya, menyenangkan gitu Menyenangkan, loh. iya, baik Di scene segala awal-awal macam. kan dia menyenangkan. Terus sampai akhir-akhir yang dia mulai sombong, memabuk Iya, segala macam. I thought at first itu tuh sebuah karakter development. Karena yang dia awalnya bukan siapa-siapa, Iya, aku juga sempet mikir gitu sih. ternyata dia jadi udah sombong. jadi sombong kayak Iya. gitu. Terus cuman ada beberapa scene yang tiba-tiba dia jadi baik lagi. Buat aku awalnya aku mikir itu sebuah inkonsisten dalam karakter development. Jadi kayak lu udah baik ini terus tiba-tiba jadi sombong, belagu segala macam, tiba-tiba jadi baik lagi, itu kayak kok baik lagi kayak gini sih gitu. Nah, ternyata akhirnya di ending baru tahu kan. Kalau ternyata mereka ini plot twist banget sih. Ternyata emang mereka kembar, 2 orang. Iya, 2 orang berbeda. 2 orang yang sebenarnya 2 orang gila Dua nggak orang sih gila. namanya? Maksudnya kayak bisa gitu Iya. ngide sebegitunya. Jadi 2 orang kembar ini emang segitu apa ya? Segitu totalitasnya nggak sih? Iya. Menjalani hidupnya. By the way, mungkin buat yang belum nonton belum tahu kalau di karakter ini juga kan kalau si Anger itu punya insinyurnya Michael Caine. Iya. Nah kalau si Borden Itu punya namanya Fallon. Heeh. Nah ternyata si Fallon dan Borden ini Adalah orang yang sama. bukan orang sama ya, 2 orang yang beda. 2 orang yang cuman- berbeda tapi mereka kembar. Iya. Mereka memang Kembar dari awal identik. kembar Iya, dari awal identik. kembar Nah, identik. dan ketika kita nonton sampai akhir dan kita tahu ternyata kembar, itu menjawab semua pertanyaan. Pertama, Iya. kenapa si Bel ini nggak mau ngaku? Karena yang ngikut itu yang si kakak, yang si ambisius. Oh iya. Dan si Hugh Jackman selalu nanya ke yang kalemnya. Yang dia emang beneran nggak tahu. Oh iya, Karena bener sih. itu diary itu yang bikin tuh pasti yang kalem. Kenapa? Karena si Hugh Jackman bilang nggak mungkin dia nggak tahu gitu. Karena si Bel yang ini tuh selalu bilang nggak tahu. Karena emang beneran nggak tahu. Oh. Karena emang bukan dia. Karena emang bukan dia yang itu. Terus yang masalah karakter development ya emang ternyata dia 2 orang yang berbeda aja kan. Iya. Yang satu ambisius banget, yang satu yang kalem. Dan apa ya, aku suka dengan gila sih, kayak ternyata selama ini jawabannya simple sih. Yang transported man itu ternyata ya emang Ya 2 orang. 2 orang. Sementara si Anger udah nyari-nyari orang mirip dia Iya. gitu kan. Walaupun caranya sama kan. Iya, benar. Cuman jadi kayak itu mind blowing sih, oh ternyata dia adalah twin gitu. Fun fact. Jadi katanya ini kan The Prestige ini based on novel ya. Nah, si Christopher Priest yang autor novelnya, itu tuh awalnya pengennya Sam Mendes yang jadi direkturnya American Beauty. Aku lupa. Nah dia tuh pengennya si Sam Mendes ini yang direct. Jadi si Sam Mendes sama Christopher Nolan itu tuh ngirim
kayak offering lah gitu Oke. ke si autornya ini, author The Prestige, untuk pengen ngedirect. Nah, tadinya si autornya tuh pengen udah deh Sam Mendes aja, karena dia juga pada saat itu baru aja menang Academy Award dari filmnya nih American Beauty gitu. Oke. Tapi akhirnya karena si Christopher Nolan itu ngirim skrip dari apanya tuh? Dari filmnya dia yang pertama, Following ya. Oh ya, The Following ya. The pertama. Following. Nah, langsung lah si ini tuh berubah pikiran lah gitu si autornya gitu. Kebayang gak sih kalau yang bikin bukan Nolan? Iya sih, ini Tapi sayang pada banget bilang sih. gitu sih, kayaknya emang ini cocoknya Nolan. Emang cocok Nolan sih, parah sih. Dan ini kan emang Christian Bale tuh udah sama Christian Bale, Michael Caine kan udah kedua kalinya kan Iya. main bareng si Nolan di film ini. Ini kan salah satu penulisnya juga The Nolan Nolan Brothers. Nolan Brothers, yang Iya. Tenemento berarti ya. Iya. Terus ada fun fact juga, jadi skrip dari The Prestige ini tuh diambil, pokoknya memakan waktu 5 tahun. Karena pada saat si Christopher itu ngebikin, dia tuh kehambat lah karena dia ada pengeditan film Insomnia. Oh ya, Insomnia. Akhirnya dia ngajak Jonathan Nolan buat bantuin dia di nulis The Prestige gitu. Oke. Cuman by the way, sebelum kita tutup, Hani ngerti nggak endingnya? Kenapa mesinnya itu, apakah mesin si Hugh Jackman itu berhasil atau enggak? Aku bingung jawabnya. Berhasil, tapi juga gini, berhasil untuk ngilangin si pesulap engineer-nya ya. Iya. Ngilangin dari tempat itu. Kan hilang. Oke. Tapi kayak jadi malah meng-copy paste gitu loh. Jadi mindah kayak control cut terus control paste gitu. Jadi hilang tapi jadi menghasilkan kopian yang baru gitu. Itu sih kalau menurut aku. Jawabannya bukan kontrol V, kontrol C. Oh. Iya sih ya. Bukan tapi kan di control situ hilang, enggak ya? Jatuh. Dia memang sengaja jatuh. Jadi setiap pertunjukan itu, setiap malam Hugh Jackman ngomong, kalau setiap malam tuh dia mesti membunuh dirinya sendiri. Iya. Jadi kontrol C, kontrol V. Oh, iya. Bukan kontrol cut. Iya, bener sih, kontrol C, kontrol V sih. Dan itu emang terlalu, ya ini doang sih trik yang buat aku di luar nalar sih. Iya. Buatan Tesla sama itu. Mungkin aku juga bingung sih kenapa harus ada Tesla di sini. Maksudnya Tesla kan seorang saintis ya. Kenapa harus ada Tesla? Karena si autornya kalau nggak salah, dia kan emang bikin itu alat transportasi yang berhubungan dengan listrik. Oh. Ya mau nggak mau ya si itu Tesla. Enggak, aku nggak tahu ini kan based on true story atau bukan. Maksud aku gini loh, karena adanya Nikola Tesla, jadi dalam mindset aku udah berpikir ini adalah sesuatu yang ilmiah. Maka kalau ilmiah itu mungkin logis terjadi. Nah, dengan sini itu dia bisa kayak copy paste, itu kan kayaknya nggak mungkin hal itu bisa terjadi nggak sih? Bisa mengcopy orang loh gitu. Iya. Beda kalau dia bikin robot, orang itu kan ya AI jam sekarang udah mungkin. Tapi untuk itu mungkin karena ada unsur Nikola Tesla itu ngebikin aku jadi kayak ini logis nih di awal. Ya nggak sih? Karena kayak scientist gitu kan, mikirnya gitu. Awalnya aku pengen mempercayai kayak gitu sih, cuman baik lagi ya karena ini Nolan ya udahlah. Ya udah ikutin aja lah. Tapi aku enjoy banget sih film ini sih. Iya, aku juga enjoy sih. Film itu dark, gloomy, serius gitu. Iya. Ini sama sekali gak ada ketawa loh. Sama sekali gak ada scene-scene yang bikin ketawa segala macam. Iya, bener sih. Bener serius mulu. Gitu. Iya. But in the end ya itu kayak kamu udah bilang sih kan, kayak si Bale ini he is a better magician. But the Hugh Jackman ya he is a better entertainment gitu. Iya. Makanya kan kalau misalkan kita dilihatin nih sepanjang film kayak si Bale tuh pakainya tuh selalu yang lusuh seadanya, sedangkan si Hugh Jackman tuh yang selalu pakai jas, bukan jas dulu, zaman dulu apa ya, blazer ya kayak gitu. Iya kayak apa sih? Iya pokoknya baju orang kaya lah gitu ya. Baju bangsawan pakai topi yang tinggi gitu sih. Iya. Dan makanya dia bisa ngebiayain si Tesla, donatur Tesla kan. Dia lebih banyak duitnya. Tapi Bale tuh nggak pinter cari uang gitu. Enggak. Si Hugh Jackman pun gara-gara si Michael Caine.
bisa sampai sejauh ini. Iya sih, Michael Caine ngebantu. Mengentu banget. Mereka dia yang insinyur, dia yang bikin semua alat-alatnya gitu kan. But overall gimana Han? Oke. Oke. Karena aku kalau sulap-sulapan masih lebih suka Now You See Me, jadi Okay. dia mungkin bagus tapi dark gitu. Iya. No You See Me lebih kayak Marvelnya lah, yang ceria, gitu. yang penuh dengan atraksi. Ya, mungkin kayak entertainernya. Iya, entertainernya. Tapi ya kebalikan dari aku sih, aku lebih suka The Prestige sih dibanding No You See Me. Kita beda banget. Iya, emang kita bertolak belakang sebenarnya. Iya, genre film yang disukainnya ya. Iya. Oke, sebelum gua tutup, mungkin bagi kalian nih yang udah nonton, terus nemu fakta-fakta lainnya yang nggak kita sebutin atau ada yang kita salah, komen aja di bawah ya. So, we hope you guys enjoy this video and see you when I see you.